Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang standar costing, target costing, dan kaizen costing. Dengan anggota kelompoknya, saya sendiri Titania Geneva. Saya Ardana Riswari. Saya Nabila Fatimah Zahra. Saya Asri Marifah. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi standar costing. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau predetermined cost untuk satu unit produk atau sejumlah produk tertentu yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Standar costing terdiri dari atas dua komponen, yaitu yang pertama standar kuantitas, jumlah input yang seharusnya dapat digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, yang kedua standar harga, yaitu harga yang seharusnya dibayar per unit input yang digunakan. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Secara umum, biaya standar digunakan yang pertama untuk penyusunan anggaran, yang kedua pengendalian biaya melalui pemberian motivasi kepada karyawan dan pengukuran efisiensi kinerja. Yang ketiga, penyederhanaan prosedur, penghitungan biaya dan percepatan pelaporan biaya. Yang keempat, pembebanan biaya ke bahan baku, WIP, dan persediaan barang jadi. Yang terakhir, penyusunan kontrak lelang dan menetapkan harga jual. Selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran, namun pada skala lebih kecil. Suatu anggaran berkaitan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, sedangkan standar costing atau biaya standar berkaitan dengan biaya per unit. Standar costing dan anggaran sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu yang pertama pengendalian manajerial. Yang kedua, keduanya menggunakan biaya ditentukan terlebih dahulu untuk periode mendatang. Yang terakhir, baik anggaran maupun standar memungkinkan penyusunan laporan manajerial yang dibandingkan biaya aktual dengan biaya yang ditentukan terlebih dahulu. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu penentuan jenis-jenis standar. Dalam menghitung biaya standar, dibutuhkan standar kuantitas. Ada dua jenis standar kuantitas, yaitu standar dasar atau basic standar, yang kedua standar saat ini atau current standar. Standar dasar adalah suatu alat untuk mengukur perbandingan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Kemudian, standar saat ini terbagi dari tiga jenis. Yang pertama ada standar aktual yang diharapkan, yang kedua adalah standar normal, dan yang ketiga adalah standar teoritis. Berikutnya adalah konsep target costing. Target costing adalah proses penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah produk baru dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Target costing mempunyai dua tujuan, yaitu 1. Untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Berikutnya adalah karakteristik target costing. Yang pertama, target costing ditetapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan. Yang kedua, target costing bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, tetapi salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya. Yang ketiga, dalam proses penentuan target costing, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan. Sebab, tujuan manajerial penentuan target costing meliputi teknik-teknik pengembangan dan perencanaan produk. Yang keempat, kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. Dan yang terakhir, target costing lebih sesuai dalam produk-produk ganda kecil daripada perusahaan memproduksi beberapa produk besar. Pembahasan selanjutnya, konsep kaizen costing. Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yang dimana kai berarti perubahan dan zen berarti baik. Sedangkan di Cina bernama gaizan, yang dimana gai berarti perubahan atau perbaikan, dan san berarti baik atau benefit. Jadi, kaizen dapat diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik. Kaizen disebut juga continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Maka, kaizen costing adalah usaha terus-menerus untuk memperbaiki proses yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Target kaizen costing sama dengan biaya aktual periode sebelumnya dikali target rasio pengurangan biaya. Selanjutnya, kunci utama kaizen dalam kegiatan industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi.
Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tepat. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, Kaizen dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, Kaizen yang berorientasi pada manajemen, yang dimana pendekatan yang menekankan keterlibatan manajemen dalam mendukung dan mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Yang kedua, Kaizen berorientasi pada kelompok, yang dimana pendekatan perbaikan berkelanjutan dilakukan melalui kolaborasi tim atau kelompok karyawan. Dan yang terakhir, Kaizen berorientasi pada individu, yang dimana pendekatan perbaikan berkelanjutan diterapkan melalui partisipasi aktif dan kontribusi ide dari setiap karyawan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Nah, pada perbedaan yang pertama yaitu standar costing dengan target costing. Standar costing, penetapannya berdasarkan analisis internal dari proses manufaktur. Penetapan standar mengacu pada perekayasaan, biaya standar ditambah markup laba sama dengan harga jual. Diterapkan pada tahap produksi, hanya menekankan pada penentuan dan pencapaian standar cost. Sedangkan target costing, penetapannya berdasarkan analisis internal dan eksternal, pasar dan pesaing. Harga pasar dikurang markup laba yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan atau allowable cost. Diterapkan pada tahap pengembangan dan perencanaan produk. Menekankan pada penentuan dan pencapaian target cost dan mendorong untuk mengurangi biaya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan standar costing dengan Kaizen costing. Standar costing hanya menganalisis antara standar costing dengan aktual costing suatu perusahaan secara keseluruhan atau per divisi. Sedangkan Kaizen costing lebih mengarah kepada analisis seberapa besar biaya aktual yang harus dikurangkan untuk mencapai target laba atau revenue pada periode yang akan datang. Perbedaan yang ketiga yaitu target costing dengan Kaizen costing. Dalam penerapan target biaya ditentukan dengan mencari tahu berapa banyak pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau produk. Sedangkan Kaizen costing melibatkan penambahan terus-menerus dari biaya kecil ke produk atau layanan hingga memenuhi tingkat yang diinginkan untuk pelanggan. Target costing dapat dikatakan sebagai retrospective costing, sedangkan Kaizen costing disebut prospective costing. Sekian pembahasan mengenai standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Komen!